Namanya Arya. Orang-orang mengenalnya sebagai cowok yang tenang, pendiam, dan sedikit terlalu banyak mengamati. Bukan pendaki gunung, bukan anak motor, bukan juga penghafal saham. Arya hanyalah seorang mahasiswa semester 7 yang menghabiskan sore dan malam sebagai barista di sebuah kafe kecil dekat kampus. Dia tidak mencari banyak hal dalam hidup, tidak mengejar spotlight, tidak juga bersaing dengan dunia. Tapi satu hal yang entah sejak kapan mulai menetap dalam hatinya adalah rasa yang tak berani disebut cinta. Rasa itu untuk Nadira. Gadis itu seperti cerita dari halaman yang belum selesai ditulis. Kalem, dingin, tapi menyisakan kehangatan yang hanya bisa dilihat oleh orang yang sabar. Dia tak banyak bicara, apalagi senyum. Saat masuk kafe, langkahnya ringan, tapi pasti. Rambut panjangnya jarang terurai. Matanya tak pernah benar-benar menatap siapapun, termasuk Arya. Setiap Nadira datang, Arya hanya menghela napas. Ia melatih dirinya untuk tidak berharap. Tapi sayangnya, hati bukan jurusan teknik. Tidak bisa diprogram. Minggu demi minggu, rasa itu tetap tumbuh. Dan seperti kebanyakan pria lain, Arya pernah mencoba menolehkan wajah Nadira ke arahnya. Sekali waktu dia memberi ucapan sederhana, "Kopi hitam, favorit yang berat ya?" Nadira hanya mengangguk, tanpa menoleh. Beberapa kali Arya mencoba bercanda ringan. "Lo kayaknya tipe yang lebih suka pahit daripada manis ya?" Nadira hanya tersenyum tipis, lalu kembali ke gawai di tangannya. Setiap interaksi hanyalah serbuk kopi yang tidak pernah larut. Ada, tapi tidak pernah menyatu. Dan malam itu, Arya pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Salah gua di mana? Dia tidak berwajah pas-pasan, tutur katanya sopan, dan tidak punya niat buruk. Tapi kenapa selalu diabaikan? Di jalan pulang, dia mampir ke toko buku bekas, kebiasaan lamanya ketika hatinya berat. Di antara tumpukan buku yang tak tertata, matanya menangkap sampul usang berjudul Stoikisme, Ketenangan dalam Kekacauan. Tanpa berpikir panjang, ia membelinya. Bagian 2, Transformasi Arya dan Pujian Pertama. Setelah buku itu dibuka, semuanya berubah. Bukan langsung seperti sulap, tapi perlahan, seperti musim yang datang tanpa aba-aba, hanya terasa ketika kamu cukup diam untuk memperhatikan. Stoikisme bukan soal menahan perasaan, tapi mengendalikannya. Bukan mematikan emosi, tapi memilih mana yang layak diberi ruang. Dari halaman pertama, Arya merasa ditampar. Jangan berharap dunia memperhatikanmu, tapi bersyukurlah jika kamu masih bisa memperhatikan dirimu sendiri. Itu menjadi kalimat yang dia tempel di dinding kamarnya. Malam-malamnya tak lagi diisi rasa ingin disukai, tapi dilatih untuk menjadi utuh sendiri. Dan dengan ketenangan itu, Arya mulai mengubah pendekatannya. Dia tidak lagi mengejar perhatian Nadira, tidak memaksakan percakapan, tapi dia mulai hadir sepenuhnya. Hari itu hujan. Nadira datang dengan jaket parka hijau tua, rambut sedikit basah, wajahnya kelelahan. Arya membuatkan americano seperti biasa, dan saat menyerahkan cangkir itu, dia berkata pelan, "Lo kelihatan kuat. Bukan karena gak pernah capek, tapi karena selalu bisa berdiri meski dunia gak ramah." Nadira mengangkat alis, sedikit kaget, tapi tidak tersinggung. Untuk pertama kalinya, dia menatap mata Arya. Lama, tak ada balasan kata, tapi sorot matanya berubah. Sejak hari itu, Nadira mulai menatap mata Arya setiap berbicara. Beberapa hari berlalu sejak hujan itu. Arya tak lagi sibuk menanti balasan dari setiap ucapannya. Ia sudah tak lagi berharap seperti dulu. Tapi bukan berarti perasaan itu hilang. Justru sekarang, perasaannya hadir dalam bentuk yang lebih tenang, lebih jernih. Ia tak lagi ingin memiliki. Ia hanya ingin hadir dan hadir dengan sebenar-benarnya. Nadira mulai datang lebih sering ke kafe. Kadang hanya duduk di pojok, membuka laptop, menatap layar dengan dahi sedikit berkerut. Arya hanya memperhatikan sebentar, lalu kembali ke pekerjaannya. Ia belajar untuk tidak selalu menjadi pusat. Dan dari situ,
Nadira pelan-pelan mulai mendekat. Tanpa sadar, hari itu, Nadira datang dengan pakaian yang sangat berbeda dari biasanya. Bukan dress rapi atau blus netral seperti biasanya, tapi sweater abu-abu yang agak longgar, celana training, dan sandal jepit. Rambutnya dikuncir asal-asalan, wajahnya sedikit bengkak seperti kurang tidur. Dia datang ke kasir, memesan kopi yang sama, tapi dengan suara lebih pelan. Americano, less ice. Arya menerima pesanannya, membuat kopi seperti biasa, dan ketika menyerahkannya, dia berkata, "Kamu tahu," ujarnya tenang, "kamu gak perlu cantik untuk diperhatikan. Tapi kamu cantik karena gak pernah peduli untuk diperhatikan." Nadira berhenti sejenak, menatap Arya dengan ekspresi sulit dijelaskan. Campuran bingung, tertarik, dan mungkin kagum. "Itu pujian?" tanyanya pelan. Arya tersenyum kecil, tidak tergesa. "Enggak, itu kenyataan." Nadira tak berkata apa-apa, tapi kali ini dia tidak pergi ke meja pojok. Dia duduk di kursi bar, tepat di depan Arya. Untuk pertama kalinya, mereka duduk sejajar, dekat. Hanya dipisahkan oleh meja kayu selebar lengan. Percakapan belum dimulai, tapi jarak itu sudah bicara banyak. Beberapa hari setelahnya, Nadira kembali lagi. Kali ini dia terlihat lebih rapi, tapi tetap dengan wajah lelah. Ada lingkaran gelap di bawah matanya, mungkin karena tugas atau masalah pribadi. Arya tahu, kadang orang tidak butuh solusi. Mereka hanya butuh tempat aman untuk menjadi rapuh tanpa dihakimi. Kafe sedang sepi, hanya ada 2 pelanggan lain di ujung ruangan. Nadira datang, memesan kopi, lalu duduk di kursi bar lagi. "Arya," katanya tiba-tiba. Arya menoleh. Nadira jarang menyebut namanya. "Ada gak sih hari dimana lo pengen kabur aja, tapi lo gak tahu harus kemana?" Arya tidak langsung menjawab. Ia mengambil cangkir, menuang air, dan duduk di hadapan Nadira. Matanya tak bergerak dari wajah wanita itu. "Pernah," jawab Arya pelan. "Dan biasanya itu hari dimana gue merasa dunia gak ngerti gue sama sekali." Nadira tersenyum pahit. "Ya, persis itu." Arya diam sejenak, lalu berkata, "Gue gak tahu lo sadar atau enggak, tapi lo adalah tempat paling nyaman buat orang-orang yang gak tahu caranya jujur ke dunia." Kata-kata itu tidak diucapkan untuk menyentuh, tapi untuk jujur. Dan Nadira tahu itu. Ia terdiam cukup lama, sebelum akhirnya berkata pelan, "Lo selalu ngomong kayak gitu ke semua cewek?" "Enggak," jawab Arya sambil tersenyum. "Gue bahkan jarang ngomong." Nadira menunduk, matanya sedikit berkaca-kaca. Tapi ia tak beranjak. Hari-hari selanjutnya terasa berbeda. Nadira tidak lagi sekadar pelanggan. Ia menjadi kehadiran yang dinanti, bukan karena Arya ingin memiliki, tapi karena ia belajar menghargai hadirnya seseorang tanpa tekanan. Pagi itu hujan deras. Kafe nyaris kosong. Arya tengah membersihkan meja saat pintu terbuka, dan Nadira masuk dengan mantel gelap dan raut yang berat. Tanpa berkata banyak, ia duduk di kursi bar dan menatap jendela. Arya tahu ini bukan hari untuk basa-basi. Setelah beberapa menit dalam keheningan, Nadira mulai bicara. Suaranya lirih, seolah baru keluar dari ruang penuh luka yang lama terkunci. "Gue dulu pernah dekat sama orang," katanya. Arya tak menyela. "Dia bukan cowok jahat, tapi dia selalu bikin gue ngerasa gak cukup. Dia suka cewek yang tampilannya selalu rapi, pandai bersosialisasi, banyak teman. Gue gak seperti itu. Dan setiap kali gue jadi diri gue sendiri, dia menjauh." Nadira menunduk, bahunya sedikit bergetar. "Gue capek jadi versi yang bukan gue." Arya mendekat perlahan, lalu meletakkan cangkir teh hangat di depannya. Tanpa kata, hanya isyarat bahwa dia mendengar. Setelah beberapa detik hening, Arya berkata pelan,
Gue nggak tahu masa lalu lo seberapa dalam lukanya, tapi lo nggak perlu diperbaiki. Nadira menoleh pelan, matanya basah. Gue cuma pengen lo tahu, lanjut Arya, bahwa seseorang sekuat lo pantas untuk dicintai tanpa harus berubah jadi siapapun. Itu pujian keempat, dan bukan sembarang pujian. Itu adalah penerimaan. Tak ada yang membanting pintu atau berdiri dramatis. Tapi saat itu, sesuatu dalam diri Nadira runtuh bukan karena sedih, tapi karena merasa dilihat. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Hari itu, Nadira menangis di depan Arya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak malu. Beberapa hari setelah itu, Nadira tidak datang ke kafe. 2 hari, 3 hari, seminggu. Arya tidak menghubunginya. Ia ingin, tapi ia menahan. Bukan karena tak peduli, tapi karena ia percaya jika seseorang merasa damai, ia akan kembali. Sampai akhirnya, di malam ke-10, Nadira datang. Kali ini, ia tidak memesan kopi. Ia hanya berdiri di depan kasir, memandang Arya dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. "Lo, nunggu gue?" Arya tersenyum. "Enggak, tapi gue selalu nyediain tempat duduk kalau lo datang." Nadira menunduk, tertawa pelan. "Gue baru sadar, lo gak pernah nuntut apapun dari gue. Lo gak pernah bikin gue harus jadi apa-apa." Arya hanya menatapnya, lalu berkata, "Karena cinta itu bukan soal mengubah orang jadi versi yang lo suka, tapi tentang melihat dia apa adanya, dan tetap memilih tinggal." Itulah pujian kelima, yang bukan sekadar pujian, tapi pilihan. Dan pilihan itu membuat Nadira tersenyum sambil menangis. Dia mendekat, memeluk Arya. Bukan pelukan karena kasihan, tapi karena nyaman. Karena akhirnya, dia percaya bahwa dirinya cukup. Sejak malam itu, dunia terasa lebih lambat untuk Arya. Nadira datang lebih sering, tapi kali ini bukan sebagai pelanggan yang sekadar memesan kopi. Ia datang sebagai sosok yang mulai membuka pintunya perlahan, tapi nyata. Mereka tidak pernah mendeklarasikan apapun. Tidak ada kata pacaran, tidak ada status. Hanya 2 orang yang hadir setiap hari dan merasa cukup. Suatu malam, ketika kafe sudah sepi dan lampu mulai diredupkan, Nadira duduk di bar dan bertanya pelan, "Lo pernah gak ngerasa takut bahagia?" Arya berhenti mengelap meja, lalu menatapnya. "Dulu pernah," jawabnya jujur. "Tapi sekarang, gue lebih takut kehilangan kedamaian cuma demi kebahagiaan yang sementara." Nadira terdiam, lalu tersenyum. "Gue rasa itu kenapa gue nyaman sama lo. Karena lo gak pernah maksa gue buat bahagia, tapi lo selalu bikin gue ngerasa damai." Arya tidak menjawab. Ia hanya menatap wajah itu wajah yang dulu terasa jauh, kini terasa seperti rumah. Malam itu, mereka duduk berdampingan, tanpa banyak kata. Hanya bunyi hujan di luar, lampu temaram, dan 2 hati yang akhirnya tidak lagi saling menuntut. Di dalam dirinya, Arya tahu ini bukan akhir cerita. Tapi jika ini harus berhenti di sini, ia pun tak akan menyesal. Karena dalam filosofi Stoik, tujuan dari cinta bukanlah memiliki, tapi menjadi hadir secara utuh, lalu melepaskan jika harus, tanpa kehilangan jati diri. Dan jika suatu hari Nadira harus pergi, Arya tahu ia tetap akan utuh. Karena dari Nadira, ia belajar mencintai dalam diam. Tapi dari Stoikisme, ia belajar mencintai tanpa harus memiliki. Namun kenyataannya, Nadira tidak pergi. Dia tinggal bukan karena Arya memintanya, tapi karena Nadira memilih untuk tinggal dengan kesadaran penuh, dengan luka yang tak lagi ditutupi. Di suatu pagi, Nadira menyelipkan catatan kecil ke dalam buku Stoikisme Arya, halaman pertama yang dulu ia tempel di dinding. "Terima kasih karena gak pernah berusaha menaklukkan gua.
tapi justru bikin gue pengen menenangkan diri sendiri, biar bisa duduk di samping lo tanpa takut apapun. Itulah cinta versi mereka, tanpa gembor-gembor, tanpa ribut soal status, tanpa janji manis, tapi penuh kehadiran dan kejujuran. Dan seperti filosofi stoik yang Arya baca saat pertama kali putus asa, kini dia mengerti, kadang yang bikin seseorang jatuh cinta bukanlah pujian yang keras dan heboh, tapi justru kata-kata yang sederhana namun terasa karena datang dari hati yang tenang.